Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi bersama Ibu di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, Ananda, coba Ananda perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar orang sedang membuat kerajinan gerabah ya. Nah, Ananda coba Nanda amati, kira-kira yang digunakan alat geraknya apa ya? Iya, betul. Alat gerak aktif, yaitu tangan dan kaki ya. Nah, kita bisa melihat dari sini betapa rangka dan otot itu, khususnya nih pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik ya. Nah, sehingga orang tersebut bisa membuat kerajinan gerabah. Lalu bagaimana kalau salah satu dari organ gerak tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada tubuh kita? Mari Ananda amati gambar yang Ibu sajikan ini. Nah, Ibu punya beberapa gambar mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, ada kelainan yang namanya fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini ada dua macam. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup itu kelainan pada tulang di mana patah tulangnya itu tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Nah, ini biasanya terjadi karena kecelakaan ya, atau kita jatuh atau kecelakaan dari kendaraan. Nah, untuk yang kedua, gambar ini menunjukkan kelainan pada tulang yang namanya osteoporosis. Osteoporosis itu disebabkan karena adanya kekurangan pengeroposan pada tulang. Nah, hal ini karena tubuh kita itu sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsiumnya secara normal. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kelainan pada tulang yang bernama fisura atau retak tulang. Hal ini diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, untuk gambar selanjutnya ini ada gambar di mana ini namanya kelainan tulang yang namanya lordosis. Nah, lordosis itu diakibatkan karena kita sikap duduknya yang salah, sehingga tulang belakangnya itu melengkung ya pada daerah lumbasis. Nah, ini akibatnya bisa menarik posisi kepala tertarik ke belakang. Sedangkan skoliosis ini kelainan tulang yang diakibatkan sama karena sikap duduk kita yang suka salah, sehingga melengkung ke arah samping seperti huruf S ya, bengkok. Nah, yang ketiga kelainan tulang yang namanya kifosis. Kalau kifosis itu sikap duduknya itu membungkuk ya, sama ini karena salah ya kita duduknya, sehingga tulangnya itu membengkok ke belakang. Nah, Nanda, lalu bagaimana supaya kita tidak sampai mengalami kelainan tulang seperti lordosis, skoliosis, kifosis ya, atau mengalami hal-hal kelainan tulang yang lain? Nah, tentunya kita itu harus menjaga organ gerak tubuh kita ya, supaya kita sehat. Nah, kita harus memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan itu harus kita lakukan dengan benar. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulangnya, Ananda. Nah, makanya kalian kalau di kelas lagi belajar atau di rumah, ingat sikap duduknya itu harus benar ya, dan sehat, tentunya didukung dengan makanan yang bergizi ya, yang mendukung kesehatan tubuh dan tulang kita. Nah, Nanda, di halaman 137
ada bacaan mengenai posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ananda baca dengan seksama sampai tuntas membacanya ya. Nah, kemudian Ananda lihat dari setiap paragrafnya ditentukan, temukan ide pokok masing-masing dari setiap paragraf. Nah, kalau sudah ditemukan ide pokok dari setiap paragrafnya, bisa diisi ke dalam tabel yang sudah tersedia ya. Di sini ada 9 paragraf. Nah, Ananda selanjutnya coba dari bacaan tadi di atas mengenai posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat itu dibuat supaya menarik itu disajikan dalam bentuk komik ya, sehingga menarik. Coba Ananda amati, perhatikan gambar yang ada ini. Ini adalah tadi menceritakan mengenai posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat ya. Nah, di situ menggambarkannya melalui komik sehingga lebih menarik. Nah, lalu Ananda tahu tidak apa itu arti komik? Komik itu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks anak-anak. Nah, teks dalam komik itu fungsinya itu untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam bentuk gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambarnya supaya lebih menarik. Sekarang giliran kalian ya, buatlah komik yang kalian boleh menentukan temanya. Misalkan kalian boleh temanya sama sikap posisi membaca yang benar, atau proses pembuatan gerabah, atau temanya berolahraga. Silahkan mana yang menurut kalian menarik ya untuk dibuat komik. Nah, Ananda untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.